Salam sukses luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini kita berbagi ilmu tentang pengangkatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Nah, jadi di dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Nah, mulai dari situ ya. Jadi nanti silakan dibaca. Selanjutnya panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih. Nah, jadi panitia kepala desa selanjutnya panitia kepala desa menyampaikan nama calon kepada BPD ya selama 7 hari terpilih ya. Setelah 7 hari terpilih ya. Jadi ini kenyataannya tidak seperti itu. Ini prakteknya ya. Saya melihat beberapa praktek di lapangan bahwa setelah terjadinya pemilihan dan adanya calon kepala desa yang terpilih, maka oknum-oknum panitia ataupun oknum-oknum yang menjadi aktor di dalam pemilihan tersebut hanya meminta tanda tangan pada BPD dan beberapa kepala desa, calon kepala desa yang kalah dan langsung membawa laporan tersebut kepada camat ataupun bupati atau wali kota. Nah, ini praktek ya. Ini tidak sesuai pada teori hukum atau undang-undang. Nah, kalau kita mengacu pada undang-undang, ini panitia menyampaikan dulu kepada BPD ya. Jadi Badan Permusyawaratan Desa. Nah, ini itu teori. Nah, ini faktanya tidak seperti yang ada di teori hukum atau di dalam undang-undang. Nah, kalau kita mengkaji lagi di dalam undang-undang, setelah panitia menyerahkan kepada BPD, maka BPD melanjutkan pelaporan kepada bupati atau wali kota selama 7 hari. Nah, itu di dalam undang-undang. Nah, setelah BPD menyampaikan kepada bupati atau wali kota, maka bupati atau wali kota menetapkan kepala desa terpilih dengan mengeluarkan surat keputusan selama BPD telah menyampaikan itu selama 30 hari ya. Jadi itu teorinya. Nah, setelah bupati atau wali kota membuat surat keputusan pengangkatan kepala desa, maka bupati atau wali kota melakukan pelantikan kepada kepala desa terpilih. Bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota melakukan pelantikan kepada calon kepala desa terpilih sejak 30 hari sejak diterbitkannya SK ya, surat keputusan. Dan selanjutnya sebelum memangku jabatan atau sebelum melaksanakan tugas, kepala desa tersebut harus diambil sumpah atau janji ya. Jadi kepala desa terlebih dahulu harus bersumpah atau berjanji. Nah, apa bedanya bersumpah dengan berjanji? Nah, jadi kalau dia beragama Islam itu kepala desa bersumpah. Nah, kalau dia non Muslim maka kepala desa itu berjanji. Nah, jadi gitu ya.
Jadi sumpah atau janji kepala desa itu bisa nanti dilihat pada pasal 38 ya, ayat 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Nah, bisa saya sebutkan ya, lafalnya begini bunyinya. Demi Allah atau demi Tuhan, saya bersumpah. Jadi itu bagi keluarga kita muslim ya, atau bagi non muslim, jadi dia menyampaikan saya berjanji ya, jadi itu ya, saya bersumpah atau saya berjanji. Nah itu ya yang saya bilang tadi, sumpah dengan janji ya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban. Nah itu di garis bawah ya, kewajiban ya. Jadi kewajiban kepala desa itu ada, ini yang saya bilang tadi, kepala desa bisa diberhentikan karena melanggar sumpah atau janji. Ini hati-hati dengan sumpah atau janji ya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu adalah lafal daripada sumpah atau janji kepala desa. Nah jadi itu prosedural pengangkatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, sedangkan di dalam Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, bisa kita lihat pada pasal 3, yaitu calon kepala desa yang telah terpilih disahkan pengangkatannya dengan keputusan bupati atau wali kota ya. Jadi itu ya, itu di dalam Permendagri. Jadi keputusan bupati atau wali kota ya, atau diterbitkan SK-nya itu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya laporan atau hasil pemilihan kepala desa dari BPD ya. Jadi itu nanti silakan dilihat pada pasal 3 ya. Selanjutnya setelah diterbitkannya SK, maka dilakukan pelantikan kepada kepala desa terpilih, yaitu bupati atau wali kota melakukan pelantikan kepada kepala desa terpilih terhitung sejak 30 hari diterbitkannya surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa terpilih.
Jadi pelantikan kepala desa itu dilakukan oleh bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk, ya. Jadi setelah diikuti prosedural, maka susunan daripada pelantikan atau pengangkatan kepala desa terpilih, yaitu satu itu pertama pembacaan surat keputusan bupati atau wali kota tentang pengesahan pengangkatan kepala desa yang telah dipilih atau terpilih. Selanjutnya ada pengambilan sumpah. Jadi pertama dibaca SK-nya, selanjutnya diambil sumpah atau janji kepala desa terpilih, ya. Yang dilakukan pengambilan sumpah yang dilakukan oleh bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, setelah diambil sumpah atau janji, maka dilakukan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah atau janji, ya. Selanjutnya itu kata pelantikan yang dilakukan oleh bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan, ya. Selanjutnya penyematan tanda jabatan yang dilakukan oleh bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan kegiatan pengangkatan atau pengambilan sumpah atau janji kepala desa terpilih, ya. Selanjutnya pembacaan amanat bupati atau wali kota, dan selanjutnya itu pembacaan doa atau penutup, ya. Nah, jadi itu berdasarkan undang-undang dan Permendagri. Nah, jadi selain susunan acara seperti itu, bisa diadakan acara sesuai adat atau budaya di mana kepala desa dilantik, ya, atau di mana kepala desa diambil sumpah atau janji. Nah, jadi itu kegiatan atau susunan acara itu diatur lebih lanjut pada peraturan bupati atau peraturan wali kota, ya. Jadi tentang pengangkatan kepala desa untuk sementara kita akhiri. Nah, lebih kurang saya mohon maaf. Nah, bila mana ingin mau bertanya, silakan di komen pada kolom komentar di bawah video ini. Silakan ditanya-tanya atau bisa menghubungi saya melalui nomor handphone atau WhatsApp melalui nomor 0813 65 500 509. Sekali lagi saya sebutkan, silakan dicatat 0813 65 500 509. Nah, sebelum mengakhiri menonton video ini, silakan di like, di komen, dan di subscribe serta di share atau dibagi kepada kawan-kawan agar yang lain juga menonton videonya dan membawa manfaat, ya. Semoga membawa manfaat bagi penonton. Saya akhiri, salam sukses luar biasa.